Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 1 September 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur denganku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tetapi Tuhan menyertaimu. Tetapi Tuhan menyertaimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian yang sangat mengesankan dalam kisah Yusuf adalah episode tentang luputnya Yusuf dari godaan hawa nafsu. Saat istri Potifar membujuknya berkali-kali, bahkan memanggilnya untuk tidur dan bersetubuh dengannya, peluang untuk menyimpang sesungguhnya sangat besar. Betapa tidak, Yusuf telah diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potifar, dan ketika itu rumah sedang sepi, hanya Yusuf dan istri Potifar yang ada di sana. Lalu apa rahasia di balik sikap Yusuf yang mengesankan itu? Tidak dijelaskan bagaimana Yusuf bisa menjadi sedemikian menguasai diri. Tidak dijelaskan bagaimana Yusuf sedemikian bijak dan mengambil sikap yang tepat. Kisah Yusuf, saudara, sebagaimana kisah bapa leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, memang dimaksudkan mewariskan ajaran bahwa hanya karena kasih setia dan kemurahan Allah saja Israel terbentuk menjadi bangsa yang besar, umat kemuliaan Allah sendiri. Berulang-ulang para leluhur Israel jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi demi janjinya, Allah yang setia terus menyatakan kasih dan penyertaannya, sehingga mereka berhasil disenangi. Ia nyaris jatuh, tetapi kasih Tuhan membuatnya bisa hidup dalam pengendalian diri. Rupanya Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Mesir dan menjadi pemimpin besar yang dengannya Tuhan memelihara kelangsungan hidup keturunan Yakub sebagaimana dimimpikan Yusuf sebelumnya. Ia terancam putus asa dalam derita sampai di penjara tanpa kesalahan. Tetapi Tuhan menyertainya. Lalu ia menjadi kesayangan kepala penjara. Dilatih untuk tidak mabuk kekuasaan sehingga tidak jatuh dalam pelukan wanita penggoda. Karena itu saudara, sadarilah penyertaan Tuhan. Amin. Mari bersyafaat kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena perkenan dan kasih-Mu. Kami boleh beribadah hari ini, mengawali bulan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Firman-Mu pun telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus-Mu akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga boleh tetap menjadi warna baru bagi hidup kami. Malam ini ya Bapa, kami berdoa membawa kepadamu akan keberadaan jemaat-Mu dan setiap orang yang dijangkau oleh layanan ini. Berkatilah mereka selalu, teguhkan dan kuatkan mereka. Menjamah, memulihkan,
saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara dan sedang merayakan hari kelahiran mereka pada hari ini. Kami bersyukur dengan Bapak Martin Kendek, Bapak David Mangiwa, anak kami Citra Margareta Artanto, dan Ibu Mary Matipa serta Rizky Prasya. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, dan hari ini mereka merayakan pertambahan usia mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka, dan kami berdoa Engkau menyempurnakan syukur dan sukacita mereka, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk acara esok hari dalam rangka perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan mulai pagi sampai malam hari. Kami mohon Tuhan beri kami cuaca yang baik dan memberkati kami semua, menyertai saudara-saudara kami yang sementara dalam perjalanan dari seluruh klasis di Pulau Kalimantan ini boleh tiba dengan selamat untuk bersama dengan kami bersukacita dan bergembira merayakan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Berkati panitia yang terus berjeri lelah, berkati seksi acara yang boleh mempersiapkan semuanya dengan baik, bahkan semua panitia yang terlibat di dalamnya, mulai dari ketua sampai kepada saudara-saudara kami yang ada di setiap seksi. Kiranya diberi sehat kuat, kesehatan, pemeliharaan sehingga pada hari H tanggal 2 dan 3 mereka tetap kuat, sehat untuk bersama-sama merayakan semua ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, para cucu kami, pertumbuhan permainan mereka dipeliharalah kiranya oleh-Mu. Yang sementara menyelesaikan studi, Tuhan berkati. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merindukan karir yang lebih baik, Tuhan berkati. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan juga memberkati. Kami akan istirahat malam ini. Kiranya malam ini kami boleh lalui dengan penuh sehat dan kuat. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melaksanakan acara 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati kami semua. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejak Yesus di hatiku,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama malam ini. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di Pulau Kalimantan, izinkan saya mengajak seluruh warga Gereja Toraja yang berada di Kalimantan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 2 dan 3 September 2022 bertempat di Gedung Kesenian Balikpapan. Adapun kegiatan yang diadakan antara lain bakti sosial, penjemputan, dan pawai obor, lomba vokal grup, lomba solo untuk sekolah minggu, tarian Toraja dan Dayak, ibadah syukur, dan lain-lain sebagainya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Salam.